Apa kecil Nabi? Apabila muncul lingkaran matahari, lingkarannya itu baru yang muncul. Alun boleh, alun sempurna boleh, baru lingkaran kita jadi seketik aja lingkaran itu baru nampak. Fada'us salata, maka janganlah kamu salat hatta tabruza, sampai keluar matahari tadi. Jadi kalau bunyi syuruk tuh jam 6 lewat 4 tuh, itu baru hajib yang terbit, belum matahari. Lingkaran tuh baru mulai kate baru. Umpamanya itu permukaan, matahari umpamanya. Hajib tuh lingkaran baru keluar. Tuh. Tak boleh kita salat, dilarang dari Rasulullah salat. Sampai hatta tabruza. Tabruza tu lah boleh, memang boleh itu keluar. Tu hatta tabruza. Hatta tabruza pun tak boleh kita langsung salat sebenarnya. Tunggu dulu berapa marhala, apa katanya? Hatta ramyin, sampai tingginya matahari ku setinggi ramyin. Ramyin ku tombak. Maka itulah ditunggu gak 2 minit, 3 minit, 4 minit, baru kita salat. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi wa ya Habibi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita Mukhtasar fi Sahih al-Imam al-Bukhari lil Imam Abi Jamrah rahimahullahu taala, haditsun an-nahyu 'an as-salati hina tulu'i syamsi wa ghurubiha. Hadis tentang larangan daripada salat ketika terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Ini judul hadis. Judul hadis an-nahyu, larangan, anis salati, daripada salat ketika terbitnya matahari dan ketika terbenamnya matahari. Mayang suku semayang ketika baru terbit, baru ya alun sempurna cincin lingkaran tu keluar adalah salatnya. Punya hadisnya beko. Boleh tak salat seperti itu? Ini ada sebagian ibu-ibu saya perhatikan, baru kebunyi barulah salatnya langsung. Itu belum sempurna keluar bulan tu, matahari itu. Masih lingkarannya, kan ada lingkaran bulatnya tu. Kalau lingkaran itu seketik aja muncul baru lah salat itu di situ. Aku ni bunyi hadisnya betul. Makanya tunggu sempurna sebenarnya dulu. Dia lapis yang bulat, lingkaran bulatnya itu dulu terangkat. Kalau nak salat baru kita salat. Berapa ukuran terangkat baru boleh kita salat. Apa lu hukumnya kalau belum terangkat, belum sempurna lagi bulatnya itu keluar? Aku hadis dalam Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hadis riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Hadis Abdullah bin Umar bin Khattab meriwayatkan hadis. Siapa dia Abdullah bin Umar ni? Anak Umar bin Khattab. Sering kita sebut nama beliau, sering biografi beliau kita baca. Abdullah bin Umar, beliau ini seorang yang alim dan seorang yang faqih, bahkan disebut dengan ulama sahabah. Jadi di zaman Nabi itu nak kesadonya ulama, ada yang ditonjolkan kealimannya sehingga tujuannya untuk bertanya, tempat bertanya tentang fatwa. Jadi kalau ada orang bertanya tentang fatwa hukum ahkam, itu bertanya kepada ulama sahabah. Tak banyak, orangnya bertiga saja. Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah ibn Umar, kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ada yang mengatakan Abi Musa Asy'ari, itu ulama di generasi sahabat. Jadi bukan serta-merta Abu Bakar sahabat yang tua senior masuk Islam, kemudian Abu Bakar mengetahui seluruh masalah. Tidak.
Abu Bakar pun sadar diri. Beliau memang orang yang pertama kali masuk Islam. Beliau orang yang lama dengan Rasulullah, tapi yang banyak waktu dengan baginda Nabi kadang bukan beliau, karena beliau mertua Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat yang lain, ada Anas bin Malik, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Rawahah yang punya waktu banyak dengan baginda Nabi SAW. Bahkan riwayat hadis itu kan Abi Hurairah yang paling banyak. Padahal Abi Hurairah dengan Rasulullah cuma dalam kurun waktu 2,5 atau 3 tahun saja. Tapi bisa Abi Hurairah meriwayat hadis terbanyak. Penyebabnya apa? Karena memang Abi Hurairah mengkhususkan waktunya bersama baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abdullah bin Umar, ulama sahabah, ulama dari golongan sahabat Nabi. Kemudian ayahnya seorang Amirul Mukminin, ayahnya seorang khalifah. Nah, zaman ayah itulah tidak ada orang miskin. Tidak ada orang miskin ketika itu tuh selama ayahnya menjadi khalifah. Kenapa? Karena harta zakat dijemput. Kalau tidak niat diperangi orang yang membayar, yang mengeluarkan zakat tadi. Tidak niatnya mengeluarkan zakat dijemput, tidak niat diperangi. Itu di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sehingga tertumpuk harta zakat itu di Baitul Mal. Zaman Nabi dulu ada namanya Baitul Mal. Di kita tidak ada Baitul Mal. Tertumpuklah harta zakat itu di Baitul Mal. Kenapa tidak disalurkan? Karena tidak ada orang yang sebagai mustahid. Kesada orang itu lah muzaki saja, lah orang yang wajib berzakat. Sehingga diantar zakat ke rumah si fulan, itulah dia fulan tidak, kami tidak muzaki, kami tidak mustahid ledoh. Ditulak diantar ke rumah si anu, ditulak diantar ke rumah si anu, ditulak diantar ke rumah si anu, ditulak. Mereka mengatakan kami kemarin yang mustahid, kemarin kami yang berhak menerima zakat, tapi hari ini kami sudah muzaki. Nah, selama kepemimpinan Sayyidina Umar ibn al-Khattab itulah tidak ada orang-orang yang menjadi mustahid zakat, sehingga tertumpuklah harta zakat di Baitul Mal. Nah, begitu dia. Payah kalau di kampung awak akan ada mustahid sekali itu nak mustahid selama-lamanya kalau di negara Jawa. Bahkan yang turunnya panitia ambil mako. Nak ada jatah dan tahun gocenya. Hanya tanya aku itu tahun petang dia dapat je. Sebelum kau dah dapat, kamu tahu kau dah nak dapat lagi katanya. Itu di kita. Jadi kita kau mental mustahid sebenarnya. Ya, mental mustahid bukan mental muzaki. Kalau di Sayyidina Umar ibn al-Khattab, ya, muzaki, mustahid itu sebentar saja, kemudian beralihlah dia menjadi si muzaki. Masya Allah. Nah, begitu. Kalau di kita tidak ada. Kita nenek mama pun menerima zakatnya. Pada 20 hektar kebun sawit gitu. Kepala desa, mantan kepala desa, mantan RT, mantan RW minta zakat. Jadi gitu Pak, di daerah itu. Saya diundang ke salah satu daerah di Kabupaten Kampar, desa di Kabupaten Kampar, diundang malam 27 Ramadan. Jadi apa pembahasan? Saya diundang oleh kepala desa. Kebetulan kepala desanya itu alumni pesantren. Menengok sesuatu di kampungnya itu tak betul, tak beres. Nah, maka diundanglah saya. Bahas apa? Bahas zakat aja. Apa yang membahas Pak Kades? Buya membahas tentang mustahid zakat. Unan berhak menerima zakat aja. Ya, berarti asnaf 8 dah. Iya. Kalau itu tak akan payah. Nah, jadi dibahaslah. Bahas asnaf 8 mulai dari fuqara wal masakin wal amilin muallaf, dibahas semuanya. Sampai yang membahas kepada titik permasalahan siapa itu si fakir, siapa itu si miskin, siapa itu fi sabilillah. Nah, orang-orang tokoh-tokoh yang ada di kampung tuh, nenek mamanya, ya, kemudian kepala desa, mantan kepala desa, kemudian RT RW itu, ini menganggap diri mereka sebagai mustahid karena mereka fi sabilillah. Jadi langsung nenek mama itu menyampaikan, kami kau dapat menerima zakat Ustaz, kalau kami kau fi sabilillah ni lah. Apa pula Pak fi sabilillah kata malah. Kalau tak ada kami tak akan togak kampung bodoh ni. Kalau tak ada kami nak kena ada kampung bodoh. Kami yang punya anak kemenakan, kami yang punya negeri, kami yang punya wilayah katanya. Jadi kami kau lah fi sabilillah katanya.
Enggak. Yang fisabilillah itu orang yang bahkan dalam mazhab kita Syafi'i yang disebut dengan fisabilillah man rafa'as silah. Orang yang mengangkat senjata untuk melawan kafir, itu fisabilillah. Ya. Atas dasar apa Bapak? Fakir enggak. Punya kebun sawit 20 hektar, 10 hektar paling segetek nenek mamaknya. Mantan kepala desa. Jadi sehingga mengatakan kalau seperti itu ya kita termasuk memakan harta yang batil. Memakan harta yang batil ya tentu diharamkan dalam kacamata syariat kita. Jadi tak boleh ada yang tak ada dasar fisabilillah malah kita fisabilillah. Tak. Lagian berapa pun awak terima tanya kata. Cuma 250, 300 ribu dapat boleh 10 kilo ditanya. Padahal itu hak orang, hak fakir miskin. Dikurangi hak fakir miskin karena ada fisabilillah. Dikurangi haknya fuqara karena ada fisabilillah. Berdosa dah apa-apa itu kata. Jadi mana yang menerima je, mana yang enggak ya. Cuman kata kepala desa semenjak Ustaz ngaji itu di antara sekian banyak nenek mama kepala desa, mantan kepala desa, mantan RT RW, akhirnya mereka lebih banyak tidak menerima zakat lagi. Nak dia je menerima zakat dia katanya. Ada surang lagi katanya. Ya, mungkin surang tu mungkin yang mujahid mah katanya gitu aja. Mujahid fisabilillah. Ini tak ada alasan Pak. Itu banyak Pak. Banyak di Riau ni banyak Pak. Desa-desa yang nenek mamaknya dapat zakat. Padahal mereka bukan fakir, bukan miskin. Tidak fakir, tidak miskin. Ya, tak ada, bukan pula si amil dah fisabilillah kata mereka. Nah ini yang perlu kita tanamkan kepada masyarakat kita. Kalau bisa waktu model orang-orang yang hidup di zaman khalifahnya Umar ibn Khattab. Orang yang hidup di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab sekali saja dia menerima zakat, besoknya dia sebagai muzakki lagi, orang yang berzakat lagi. Itunya sancaknya seperti itu. Kalau tidak sekalinya jadi mustahil, besoknya mustahil taruhnya. Sehingga kalau dia datang di rumah kita bagi, tidak ada zakat untuk kami lekonya. Besok tiap tahun dapat kami zakat. Katanya, mental-mental nama leko kok yang tidak dibolehkan. Sayyidina Umar bin Al-Khattab jadi khalifah itu selama 10 tahun. Agak lama dari kekhalifahnya Abu Bakar As-Siddiq. Barulah dibunuh Sayyidina Umar oleh Abu Lu'lu'ah minal Majusi. Abu Lu'lu'ah daripada Majusi yang membunuh Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi beliau jadi khalifah 10 tahun. Banyak yang beliau robah selama 10 tahun itu. Banyak. Dengan tarawih berjamaahnya ke masjid, dengan zakatnya, banyak beliau tertibkan selama 10 tahun. Bergaduh, kemudian beliau menghukum dengan hukuman yang sangat adil. Ya, adilnya itu memang adil seluruhnya, ke atas macam tujuh, ke bawah macam tujuh. Itu di zaman ayahnya Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi 10 tahun. 10 tahun tu kalah dengan 2 periode kan. Itulah masa yang paling ancak tu kalau untuk ingin berubah. Yang banyak bisa dibuat perubahan selama 10 tahun tu. Dan tak 3 periode pula lah. Kalau dah 3 periode itu bahaya betul itu. Dan Sayyidina Umar tidak mewariskan kepada anak keturunan. Sayyidina Umar ketika itu Sayyidina Abdullah bin Umar, anak beliau yang periwayat hadis ni datang ke Irak, diundang oleh gubernur Irak. Akhirnya orang ramai, banyak orang-orang yang datang. Karena satu sisi anak khalifah, anak presiden, satu sisi Abdullah bin Umar sahabat dekat Nabi SAW. Satu sisi ulamanya sahabat, dimuliakan oleh orang-orang Irak. Ramai orang-orang datang ingin mendengarkan ceramah, tausiah, fatwa daripada sahabat Nabi SAW. Dari ribuan orang yang datang tu, ada muncul isu, sedetik saja isunya, Iko layak menggantikan ayahnya. Itu aja isu. Keluar dari mulut orang-orang banyak ni, memang Abdullah bin Umar layak menggantikan ayahnya. Bahkan menurut para sahabat, Sayyidina Utsman sendiri itu meyakini yang layak menggantikan Sayyidina Umar ibn Khattab adalah anaknya Abdullah bin Umar. Yang paling layak karena dari sisi kealiman, dari sisi bisa menjaga emosi itu Abdullah bin Umar. Terdengar oleh Umar bin Khattab di Madinah, langsung disuruh pulang anak. Balik pulang Abdullah bin Umar
sampai Abdullah bin Umar di Madinah, alun sampai bersalam jaya, langsung ayah emosi. Memang Umar bin Khattab luar biasa. Nah, kata ayah, la tatafanna finnas. Jangan engkau masuk ke ranah fitnah ini. Cukup ayah saja yang kena ranah fitnah ini. Ayah tak izinkan engkau dan anak-anak engkau masuk ke ranah fitnah ini. Makanya Abdullah bin Umar tak mau diangkat nak jadi khalifah, nak diangkat jadi gubernur apa segala macam, tak. Nah, cukup ayah saja yang masuk ke ranah fitnah. Jadi mau jadi pemimpin tentu banyak fitnahnya. Nah, begitu dia. Ada nama di sini Umar tu gini. Bupati abaknya anaknya duduk aja, camat anak minimal tu. Kadang kalau dinas gubernur abaknya, setidaknya anaknya dua-duanya jadi bupati. Kadang dua-duanya boleh jadi gubernur tu ke penggantinya. Presiden abaknya, duduk pula anaknya situ. Jadi tak ada nama di sini Umar tu, tak ada. Itu yang maka oleh kerana itu ya cukuplah kita saja, jangan sampai mewariskan ke orang lain lah. Walaupun hebat kita, tapi ganti generasi itu kan lebih baik ya, ganti generasi. Ada masanya di mereka ya silakan, tapi jangan setelah awal. Kalau setelah itu nampak fitnah, mungkin 2 generasi setelah kita baru muncul dia, itu lebih encak, itu lebih elok. Maka Sayyidina Umar tidak mewariskan kepemimpinan kepada anak dan generasinya. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Umar memang kalau berfatwa, Sayyidina Umar itu dengan pedang. Jadi suatu ketika jadi gubernur Mesir itu Sayyidina Amr bin As jadi gubernur Mesir. Istananya megah. Jadi khalifah Umar bin Khattab di Madinah, istana gubernur Mesir di Mesir, di kota Fustat. Di muka istana gubernur Mesir ini ada tanah kosong. Ada di situ tuh berdiri satu gubuk buruk, gubuk lamo, gubuk kalau dia pula runtuh. Datang Sayyidina Amr bin As gubernur kepada pemilik gubuk itu Yahudi. Kata Amr bin As, aku belilah gubuk engkau ni dengan tanah ni, karena di depan istana letaknya agak buruk begitu. Istana megah, ada pula di mukanya di gubuk buruk. Aku beli ni, kata Sayyidina Amr bin As, untuk aku bangun masjid di tempat ini. Kecil Yahudi tadi, mohon maaf Pak, kami tak jual. Engkau tetapkan harga, dengan 3 kali hargamu itu aku bayar, kata Amr bin As, kata gubernur. Mohon maaf, kami tak jual juga. Kata Yahudi, kau Yahudi nanelo, kau kalau Yahudi gini. Nah, kali situ 5 kali lipat, 5 kali engkau tetapkan harga, 5 kali itu aku bayar, kata Amr bin As sebagai gubernur. Tetap Yahudi kau nak ni. Urusan je gubernur, urusan je pemerintah tentu bertangan besi. Akhirnya diperintahkan oleh Amr bin As bongkar gubuknya, buatkan rumah di samping itu untuk dia, buat di sini masjid. Bertangan besi dia lagi gubernur. Tak terima Yahudi kalau Pak. Tak terima Yahudi, kan mengambil secara paksa itu. Ya, tujuan gubernur ini agar cantik indah, masjid dia bangun bagus, di depannya ada istana. Yahudi ini pun ada rumahnya dibuatkan. Yahudi tak terima. Akhirnya tahu tak apa yang dilakukan Yahudi? Berangkat Yahudi ini sendiri ke Madinah. Mesir Madinah jauh Pak. Mesir Madinah jauh. Saya mencoba Mesir Madinah lewat Jordan. Dari kota Kairo ke Nuaibah, Nuaibah nyebrang pakai kapal ke Jordan, Jordannya masuk Madinah. Itu sekitar 1 malam, 2 hari 2 malam dari Jordan ke Madinah. Sampai itu pakai bis, dulu berjalan kaki, berapa lamanya Yahudi. Sampai di Madinah Yahudi bertanya-tanya, di mana rumah, di mana tempatnya Khalifah Umar bin Khattab, di mana rumahnya? Jadi kata orang-orang, engkau mau tahu istana? Ya, ayo saya dibawanya. Itulah rumahnya. Terkaji Yahudi tadi, terbayang dari Yahudi, gubernurnya saja mewah istananya di Madinah.
Pasti khalifahnya Amirul Mukminin, presidennya mewah, istananya di Madinah. Rupanya tak, rumah biasa saja, rumahnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kayaknya. Jadi kata Yahudi, di Madinah, di Mesir, gubernurnya megah istananya, tapi kok presidennya biasa saja istananya. Ya. Jadi datanglah ajudannya Umar bin Al-Khattab, ya khalifah, ada yang mencari khalifah daripada Mesir dan dia Yahudi, ya khalifah. Baik, dijumpailah, saking tawaduknya Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dijumpai di bawah pohon kurma di dekat masjid Nabi SAW. Karena Sayyidina Umar ketika itu berada dalam masjid. Sayyidina Umar masih dalam masjid, Yahudi menunggu di bawah luar, di bawah pohon kurma. Akhirnya dijumpai oleh Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, ada apa? Hai fulan Masri, ada apa? Jadi kata Yahudi Mesir ni, Khalifah, aku ni merasa terzalimi oleh gubernur engkau khalifah. Terkacik, karena Amr bin As ni di antara gubernur yang paling baik itu Amr bin As. Gubernur yang paling baik akhlaknya dan gubernur yang paling semangat juangnya tinggi, Amr bin As, sahabat Nabi. Terkaji, kata Umar bin Khattab, apa kesalahan gubernurku? Kata Umar bin Khattab, dicari tanah dari Yahudi. Aku punya tanah di muka istananya, punya gubuk, nak beli apa, nak menjual, paksa mo, nak menjual, akhirnya diangkatlah, dirobohkanlah rumah apa gubukku, dipindahkannya, kemudian dibuat di situ pondasi untuk dibangun masjid. Itu kesalahannya. Menggeleng Sayyidina Umar bin Khattab, menggeleng Sayyidina Umar, kecil Sayyidina Umar ke Yahudi ini, tolong ambil tulang onta tu ni. Bingung Yahudi, kau mengadu masalah, jangan suruh lo ambil tulang unta. Di Arab tu sampai kini di Sudan itu tulang-tulang tu biasa saja berserakan, karena orang tu makan daging kan. Jadi tulang-tulang tu biasa ambil. Dia Yahudi kok pokoknya mempercayakan kepada Amirul Mukminin Khalifah, yang ambilnya tulang unta. Dan ambil tulang unta, ditulis di tulang unta tu dari Sayyidina Umar bin Khattab, alif, 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 lurus sampai ke bawah alif. Setelah alif dari no, nyubit gambar pedang dari Sayyidina Umar. Kejap Sayyidina Umar, agen ko ke gubernur. Membuat tulang unta, macam mengasakan. Membuat tulang unta, jadi aku datang ke sini untuk mengadukan nasibku tentang gubernurmu yang zalim. Kecil Yahudi tadi, kecil Umar bin Khattab bawa selingkuh kecil Umar bin Khattab. Berikan ini kepada gubernur. Yalah, Yahudi tadi pulang ke Mesir, dibawalah tulang unta. Dicari di mana gubernur Amr bin As. Di mana gubernur sedang berada? Dapatlah Amr bin As gubernur. Kecil Yahudi, gubernur, tuan gubernur Amr bin As, ya, ada apa? Kata Amr bin As, aku melaporkan tentang perangaimu ini kepada baginda Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Ya, ada apa? Umar bin Al-Khattab, Amirul Mukminin menyuruh aku memberikan ini kepadamu. Pas tulang unta tadi di tangan Sayyidina Amr bin As, menggigit Amr bin As langsung pucat. Memang kalau Sayyidina Umar dia cuba keluar saja pedang tu Pak. Memang lalu langsung takut, pucet, langsung menangis. Kemudian bingung Yahudi, kenapa sebenarnya kau kecil Yahudi? Kau dia kata tulang pun menangis dulu, dia kecil, takut, pucet apa semacam. Kecil Amr bin As bongkar balik pondasi itu, timbun balik pondasi masjid itu, letakkan rumah Yahudi itu balik ke situ. Memang bingung Yahudi kok. Lalu mendapat keterangan kecil Yahudi, tuan gubernur, ada apa? Kenapa tuan? Kenapa tuan dengan tulang yang begitu, tulang itu dari Madinah? Kenapa tuan takut? Kenapa tuan pucat? Dijelekanlah dek Amr bin As. Hei fulan, kata Amr bin As, ini tulang bukan sembarang tulang nih. Ini tulang nih dari Khalifah Umar bin Khattab. Jadi alif lurus sampai ke bawah. Aku disuruh berlaku adil, lurus tegak lurus seperti alif. Tak pandang bulu, mulai dari atas
aku harus adil. Ke bawah pun aku harus adil. Ini gambar pedang. Jika aku melanggar keadilanku, aku tak bisa berlaku adil, maka pedang beliau yang akan mengadili aku. Oh, Sayyidina Umar. Oh, begitu. Akhirnya Yahudi tadi, heran Yahudi. Begitunya orang dia taat kepada amirnya. Begitu pula lah bijaknya seorang amir menerima laporan daripada Yahudi. Akhirnya mau masuk Islamlah Yahudi tadi. Seorang Yahudi melapor ke presiden, orang fakir didengar oleh presiden. Presiden langsung memberi arahan kepada gubernur. Gubernur pun taat. Itu indahnya Islam. Tidak ada saling kong-kelikong di antara mereka, tidak ada dusta di antara mereka. Akhirnya kata Yahudi itu, aku masuk Islam. Akhirnya apa? Tanah tadi itu diwakafkanlah di Yahudi tadi kepada kaum muslimin. Itulah berdiri masjid yang megah hari ini. Itu Masjid Amru bin As. Maka kalau ke Mesir dan nak main dulu kita ke Masjid Amru bin As. Letaknya di kota Fustat, ujung kota Kairo. Jadi nama Masjid Amru bin As, masjid tertua di Afrika. Masjid itulah yang pertama kali dibangun di Afrika, maka bernamalah masjid itu Masjid Amru bin As. Itulah. Jadi itu dulu punya Yahudi. Nah, itu dia. Banyak kalau cerita Sayyidina Abdullah bin Umar dengan Umar bin Khattab panjang. Masuk kita ke hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentang larangan salat tadi ketika matahari terbit, matahari terbenam. Idza tala'a hajibu syamsi fada'u salata hatta tabruza. Wa idza ghaba hajibu syamsi fada'u salata hatta taghiba. Wa la tahayyanu bi salatikum tulu'a syamsi wa la ghurubaha. Fa innaha tatlu'u baina qarna syayatin syaitan atau syayatin la adri ay zalik. Qal, apa kecil Nabi? Apabila muncul lingkaran matahari, lingkarannya itu baru yang muncul. Alun boleh, alun sempurna boleh, baru lingkaran kita itu seketik aja lingkaran itu baru nampak. Fada'u salata, maka janganlah kamu salat hatta tabruza, sampai keluar matahari tadi. Jadi kalau bunyi syuruk tu jam 6 lewat 4 tu, itu baru hajib yang terbit, belum matahari. Lingkaran tu baru mulai katih baru tu. Umpamanya ikut permukaan, matahari umpamanya. Hajib tu lingkaran baru keluar. Tu. Tak boleh kita salat, dilarang dari Rasulullah salat. Sampai hatta tabruza. Tabruza tu lah boleh, memang boleh tu keluar. Nah tu hatta tabruza. Hatta tabruza pun tak boleh kita langsung salat sebenarnya. Tunggu dulu berapa marhala, apa katanya? Hatta ramyin, sampai tingginya matahari ku setinggi ramyin. Ramyin ku tombak. Maka itulah ditunggu gak 2 minit, 3 minit, 4 minit, baru kita salat. Antara permukaan dengan matahari lah ukurannya seukuran tombak. Ada mengatakan seukuran busur panah. Busur panah panjang itu busur panah di zaman sahabat, zaman Nabi. Terangkat matahari dari permukaan tadi itu, barulah kita boleh salat. Ingat-ingat tu. Mulai belum boleh salat. Terangkat keseluruhannya juga belum, baru bolehlah terangkat seukuran tombak atau seukuran busur panah. Makanya ya sekitar 13 menit, 12 menit paling cepat lah begitu. Itu kalau nak salat. Wa idza ghaba hajibu syamsi, dan apabila terbenamnya hajibu syamsi, lingkarannya matahari tadi, fada'us salata, maka tinggalkan, maka jangan pula lah kamu melaksanakan salat. Ketika maghrib belum, lah mulai insan suka turunnya tu dan salat tadi. Nah gitu. Hatta tariba, sampai betul-betul terbenam gitu Nah di situ tu pula lah baru masuk waktu maghrib.
Wala tahayyanu bisalatikum. Kita baca dulu hadisnya. Jangan kamu membiasakan dengan salatmu ketika terbit. Jangan kamu melakukan salatmu ketika terbitnya matahari, dan jangan pula ketika terbenamnya matahari. Ketikanya sedang terbit tak juga boleh, ketikanya sedang terbenam juga tidak boleh. Tapi tunggu dulu. Fa innaha tatlu'u baina qarna syaitan. Karena ketika itu sedang terbitlah daripada tanduk syaitan. Nah, sedang terbit di situ tu tanduk syaitan. Nah, ini bunyi hadis. Baik, kita uraikan hadis. Ini larangan di sini untuk salat fardu atau untuk salat sunat. Nah, dikatakan an-nahyul laisa lil maktubah. Larangan ini bukan untuk salat wajib. Kalau salat wajib boleh. Masih nampaknya baru nampaknya baru matahari tadi masuk ke bawah, itu masih boleh asar di situ. Ya, karena kata Nabi SAW, man adraka raka'atal asr, ya, siapa yang memperoleh satu rakaat saja di waktu asar, maka dia mendapatkan pahala asar, maka dia mendapatkan salat asar secara keseluruhan. Maksudnya mulai ketika terbenam tadi itu masih ada asar, tapi serakaat, maka setelah rakaat yang kedua azan orang umpamanya. Menurut hadis ini kita adrakal asr, kita mendapatkan salat asar. Jadi larangan itu untuk apa? Nawafil, untuk salat sunnah. Salat sunnah tak boleh. Ketika mulai daripada terbit, mulai dari terbenamnya lingkaran itu tak boleh salat sunnah. Begitu juga ketika mulai daripada lingkaran tadi naik ke atas, tak boleh pula salat sunnah. Nah, begitu dia. Wa fihi khilaf. Ada yang mengatakan ni khilaf. Khilaf salat sunat yang laisa fiha sabab. Salat sunat yang dilarang, salat sunat yang tidak ada sebab. Salat sunat mutlak kita di waktu itu yang tak boleh. Tapi kalau salat sunat fihi sabab, ada sebab, kan tahiyatul masjid. Seperti salat sunat tahiyatul masjid, kita masuk masjid pas ketika lingkaran itu, maka qaulun ala madhabina, ada satu qaul dalam mazhab kita mengatakan itu boleh dan tidak terlarang. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi apa-apa penting. Ya, kalau salat sunat ada sebab. Kalau salat sunat yang tidak ada sebab, maka tidak dibolehkan. Wa huwa masyhur madhhab Imam Malik ma ibtada'a nafilan min ghairi an yu'arida hadzal hadis. Nah, bahkan disebutkan juga di sana bahwa termasuk larangan itu adalah salat jenazah. Jadi kalau jenazah itu lebih elok sudahnya maghrib dulu, kalau memang waktu maghrib akan masuk. Jadi jangan kita tergesa-gesa salat jenazah dulu apa segala macam, tak, maghriblah dulu. Kalau sudah mulai hajibnya itu mulai terbenam, salat maghrib saja dulu, setelah itu baru salat jenazah. Nah, larangan ini isnan, dua. Ada larangan menghukum dengan hukum makruh, ada yang larangan ini dengan hukum haram. Hukum dengan hukum makruh seperti mazhab kita, dan bahkan dalam qaul mazhab dikatakan itulah yang disebut dengan makruh tahrim. Dia makruh dalam satu sisi, tapi dalam sisi yang lain dia haram, maka disebutlah dengan makruh tahrim. Maksudnya lebih ancak elakkan pasal itu, lebih elok kita elakkan saja masalah itu. Nah, karena tadi sedang terbit daripadanya tanduk syaitan. Apa maksud tanduk syaitan di situ? An-ta'budal musyrik. Orang-orang musyrik beribadah dia di saat itu. Orang-orang menyembah matahari. Ya, ada namanya Abdus Syams, ya, seperti kalau Majusi penyembah api, kalau Abdus Syams ya, menyembah matahari. Jadi ketika matahari mau terbit, mau dikini kau keluar kok menyembahnya kok.
Beko matahari nak mulai tenggelamnya menyembah bulu. Nah, kenapa kita dilarang dari Rasulullah? At-tasyabbuh bihi. Khawatir beko kita menyerupakan inyo bulu. Nyo beribadah di masa itu, kita pun beribadah di masa itu. Maka lebih elok elakkan masalah itu. Nah, gitu. Jadi kalau ingin salat, jawab tunggu matahari agak tinggi sedikit dulu. Kalau ingin salatnya, tunggu matahari terbenam dulu. Nah, begitu dia. Wa inna kaifiyata syamsi innama hiya fis samai rabi'ah. Matahari itu berada di langit yang keempat. Langit itu kan ada 7 betul dalam hadis sahih Bukhari. Jadi yang matahari itu rupanya di langit yang keempat. Nah, begitu kata syarat di langit yang keempat. Maka korelasinya dengan tanduk syaitan karena itu tadi orang-orang yang musyrik itu beribadah pada saat matahari mulai terbit dan pada saat matahari mulai tenggelam. Maka inilah syariat yang membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang salah dengan yang benar. Maka oleh karena itu berpeganglah kita kepada sesuatu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa larangan ini cuma pada salat sunat, tidak pada salat wajib? Nah, karena salat wajib Nabi katakan apa? Man nasiya, dan siapa menama ala salati, siapa yang tertidur daripada salatnya, asarnya terlolok, au nasiya atau lupa ala salat rasanya, rupanya ingat falyasilaha idza dzakaraha, maka dia ingat, maka dia salat ketika dia ingat. Nya baru ingat ketika matahari mulai turun tadi, tetap wajibnya salat ketika itu. Nah, maka tidak ada larangan bagi salat fardu, tapi larangan ini untuk salat sunat. Hadza wabillahi at-taufiq, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ada ilmu pagi ini, hadis pagi ini, hadis daripada Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan?